Pemirsa, perang dingin antara PDIP dan Presiden Jokowi kini memasuki babak baru dengan mengemukanya wacana perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Sekjen PDIP menyebut ada permintaan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode dari Pak Lurah, namun ditolak oleh PDIP. Apakah dengan lolosnya Gibran menjadi cawapres adalah bentuk reinkarnasi keinginan untuk masa jabatan 3 periode? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio, ada Sekjen Projo, Mas Handoko. Selamat sore, Mas Handoko. Selamat sore. Ya, dan juga pengamat politik Yunarto Wijaya. Mas Yun, selamat sore. Selamat sore. Oke, saya akan ke Mas Handoko dulu ya. Jadi Mas, sekarang muncul nih tuduhan Pak Jokowi baper keinginannya soal 3 periode ini, dan karena ditolak makanya Pak Jokowi marah sama PDIP. Tanggapannya dari Projo seperti apa? Ya kalau dari saya kan jelas sekali ya gini. Kalau di track lagi saya ngomong menolak isu 3 periode itu jauh-jauh hari. Dari Desember 2019 itu saya sudah bicara itu. Sebelum Kongres Projo di Kemayoran waktu itu saya sudah bicara untuk menolak 3 periode dari jabatan presiden. Berkali-kali kemudian saya sampaikan itu, dan bahkan dalam konferensi pers resmi di akhir 2022 kemarin Projo mengusung itu bahwa kami menolak 3 periode jabatan 3 periode presiden. Dan tentu yang harus di notis juga, berkali-kali pula Presiden Jokowi menyampaikan bahwa beliau ini taat konstitusi. Orang-orang yang mendorong untuk 3 periode itu bahkan dilabeli dengan mungkin sekedar cari muka atau justru menjerumuskan Pak Jokowi. Maka kali ini kalau kemudian Pak Jokowi dituduh yang mengajukan proposal Presiden 3 periode, saya pikir terlalu mengada-ada lah. Saya pikir terlalu mengada-ada itu. Mas Handoko, berarti Projo juga akan bilang bahwa ini mengada-ngada, begitu ya tuduhannya ya? Jelas, karena Pak Jokowi jelas-jelas menolak. Projo sendiri sepanjang pernyataan kami secara formal jelas-jelas menolak. Lah terus ini dari mana kemudian kalau tadi kita lihat yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan, ada seseorang yang mengatakan bahwa orang ini mengatakan bahwa ada keinginan dari lurah. Ini kan susah mau diklarifikasi semacam itu. Oke, Mas Handoko, tapi kan nggak mungkin seorang sekjen partai ini menyebut tanpa ada data juga, atau misal berkoar-koar mengada-ngada, Mas? Ya silakan diungkap siapa menteri yang dimaksud, kemudian apakah itu benar. Tapi sepanjang yang kami ketahui selama ini Presiden selalu menolak itu, baik dalam pertemuan informal kami dengan Presiden maupun dalam keterangan-keterangan resmi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dan juga oleh Projo. Semua tidak ada yang mengatakan keinginan untuk menjadi Presiden 3 periode. Oke, Projo akan menyikapinya seperti apa, Mas? Apakah akan dibawa hukum atau sudah dibicarakan di internal sendiri? Ya tentu kami akan pertimbangkan, tetapi yang jelas namanya situasi menjelang Pilpres semacam ini banyak sekali yang kemudian memainkan beragam isu. Tentu yang harus yang kami lakukan pertama adalah melawan narasi ini bahwa tidak benar Pak Jokowi mengajukan proposal untuk 3 periode itu sama sekali menurut kami sangat ya ngarang lah, mengada-ada lah itu. Oke, saya ke Mas Toto. Mas Toto, ini tuh sejalan dengan yang pernah Anda posting dulu di medsos begitu ya. Anda juga pernah menyebut diminta menggolkan soal isu 3 periode ini. Apa yang terjadi saat itu, Mas Toto? Gini, pertama kalau kita bicara ke belakang ya, keramaian mengenai 3 periode dan perpanjangan periode, jadi ada 2 isu ya. Terutama di tahun 2022, dimulai di bulan Januari. Kalau saya menduga karena ada pihak-pihak sekitar Pak Jokowi yang merasa kepuasan publik Pak Jokowi kembali tembus ke 70% lebih. Saat itu Litbang Kompas yang akhirnya ramai dibicarakan langsung mulai muncul isu 3 periode. Ada Pak Luhut di situ yang mengklaim adanya big data. Dan kalau kita ingat juga terkait dengan Projo, Mas Budi Ari itu sempat mengatakan beberapa kali bahwa ada arus yang menginginkan 3 periode, bahkan pernah mengklaim
Indonesia Timur itu menginginkan 3 periode. Tapi saya harus bantah juga, faktanya survei tidak pernah memperlihatkan hal tersebut. Lalu Oke. panel Barus juga pernah mengatakan misalnya bahwa dari Projo juga yang mengatakan bahwa Jokowi kita inginnya 2,5 periode, artinya masuk ke perpanjangan periode. Buat saya sama saja, 3 periode, perpanjangan periode, dan kemudian politik dinasti yang melalui sebuah pengambilan keputusan hukum yang sifatnya kontroversial, yang kemudian dianggap ada potensi konflik of interest melibatkan keluarga presiden, ketika itu didukung sama saja. Makna yang tersirat bahwa ada kode etik yang dilanggar walaupun secara undang-undang dimungkinkan dan ruangnya itu memang digunakan. Itu yang menurut saya sekarang menjadi sebuah perdebatan yang substansinya sama. Dan kalau ditanya saya pribadi, ya saya sering sekali berbicara dengan presiden terkait dengan kontroversi ini. Saya pertanggungjawabkan ya pernyataan saya. Dan kemudian saya tegas menolak dari awal karena saya tidak ingin menjerumuskan presiden dalam kontroversi yang seperti sekarang terjadi. Apakah ada pihak yang kemudian mendekati saya, menawarkan sesuatu? Ada. Saya tidak pernah mencabut statement yang pernah saya tulis dan sampai sekarang masih ada di Instagram feed saya. Jadi betul bahwa itu terjadi, bahwa kemudian PDI Perjuangan mengalami situasi empirik yang mirip, saya tidak tahu, silahkan diperdalam dengan Adian dan Mas Hasto. Tapi apapun itu yang terjadi dalam isu 3 periode, perpanjangan periode, termasuk sekarang majunya Mas Gibran lewat keputusan MK yang kontroversial, dan kemudian akhirnya yang diserang itu kan bukan Projo, yang diserang itu bukan Koalisi Indonesia Maju, bukan Pak Prabowo, yang terkena isu politik dinasti itu hanya Pak Jokowi dan keluarganya. Itu yang saya sayangkan sebagai pihak yang saya pikir juga sering diajak berdiskusi dengan para pendukung Pak Jokowi. Oke, Mas Toto, Pak Lurah ini sama dengan pihak yang menurut Mas Toto juga menyuruh atau meminta Mas Toto waktu itu menggolkan 3 periode ini? Sama orangnya kan? Maksudnya? Begini Karena Mas, kan Pak Hasto- kalau mau ditanya tentang 3 periode dan perpanjangan periode, kita tidak usah pura-pura lah. Wakil-wakil ketua MPR itu ada yang namanya Mbak Reri dari Nasdem, ada yang namanya Ahmad Baskara, ada yang namanya Bambang Susatyo. Wacana-wacana ini pernah kok diperbincangkan di badan tersebut yang kita tahu memang punya otoritas kalau kemudian ingin mengubah konstitusi terkait dengan isu tersebut. Saya hanya bisa bercerita mengenai tawaran yang pernah ditawarkan oleh pengusaha, saya sebutkan seperti itu, dan saya menolak. Saya sering berdiskusi juga dengan presiden mengenai ini dan sikap saya menolak, termasuk penolakan saya tentang politik dinasti. Oke, Mas Toto, berarti ketika sekarang Gibran ini akhirnya resmi sebagai cawapres, apakah bisa kita bilang bahwa ramuan Pak Jokowi untuk keinginan 3 periode ini berhasil? Tapi jangan dijawab sekarang Mas, karena diskusinya akan kita lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Metro hari ini. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto membantah ada desakan agar Presiden Joko Widodo keluar dari PDI Perjuangan. Hasto justru menyebut bahwa politik itu gembira, tidak ada desak-desakan. Jadi politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan ya. Politik itu gembira ya. Baik pemirsa, kami lanjutkan diskusi di sore hari ini. Masih bersama saya ada Mas Toto dan juga Mas Handoko. Mas Toto, jadi ketika akhirnya jadilah itu barangnya si Gibran ini jadi wakil presiden gitu. Apakah ini berarti walaupun Presiden Jokowi tidak berhasil dengan 3 periode tadi, tapi tetap unsurnya atau idenya tetap bisa berlanjut? Ya, saya sih nggak tahu ya idenya ini siapa, biar Pak Jokowi yang bisa menjawab dan sekelilingnya Pak Jokowi. Tapi yang jelas kan ada kesamaan substansi yang dikritik dari ide 3 periode, perpanjangan periode dan Mas Gibran. Bahkan ada dalam situasi yang lebih kontroversial, karena kalau untuk menggolkan 3 periode atau perpanjangan periode, yang dibutuhkan adalah suara mayoritas kekuatan politik di DPR atau di DPD. Di situ tidak bisa kemudian langsung muncul tuduhan bahwa ada intervensi dari Pak Jokowi, andai kata ada yang menuduh bahwa Pak Jokowi adalah aktor intelektualnya. Tapi ketika kemudian yang digolkan adalah majunya Mas Gibran melalui proses keputusan di MK, dan di MK itu ada iparnya Pak Jokowi, kritik kemudian menjadi lebih keras karena potensi konflik of interest
dalam keluarga Pak Jokowi itu jadi terbawa-bawa. Itu yang saya sayangkan ya dari orang-orang yang mendorong adanya keputusan MK ini, yang jelas oleh banyak pakar hukum tata negara itu dikatakan harusnya open legal policy. Termasuk SBY yang menyatakan hal tersebut dan sekarang tapi terpaksa menerima keputusan MK tersebut. Jadi itu yang saya sebutkan dengan demokrasi ala Harmoko yang disokong dan didorong oleh pihak-pihak yang merasa dekat dengan kekuasaan, lalu kemudian tidak ingin kekuasaan ini berakhir. Saya tidak tahu apakah masalah jabatan komisaris di BUMN, kenikmatan ikut berkuasa menjadi temannya presiden, lalu kemudian mendorong presiden masuk dalam situasi ini, mendorong Mas Gibran masuk dalam situasi ini, mendorong Mas Kaisang dalam situasi seperti ini. Padahal kita tahu 2018 Mas Gibran pernah menolak tentang isu politik dinasti, dan keistimewaan dari seorang Jokowi adalah dia lahir dari demokrasi bottom up, bukan darah biru, bukan bangsawan politik, keluarganya tidak berpolitik, sehingga orang menganggap bahwa ada sesuatu yang berbeda. Tapi kemudian karena dorongan-dorongan seperti ini, yang terjadi pada hari ini adalah legasi politik, legasi demokrasi yang ditinggalkan 180 derajat berbeda. Saya tidak katakan ini persepsi di semua orang, tapi banyak pihak itu bisa terbaca dalam data monitoring atau percakapan kita sehari-hari. Oke, Mas Toto, tapi kan ada narasi sekarang yang dibangun adalah nggak salah dong kalau anak presiden ingin maju melanjutkan kebijakan bapaknya begitu. Apalagi setiap orang berhak maju. Tanggapan Anda? Ya, politik dinasti ini harus diartikan berbeda. Pertama, jangan sesatkan orang dengan statement anak muda jangan ditolak berpolitik. Oke. Yang kedua, jangan juga kemudian penyesatan dilakukan dengan statement bahwa penolakan ini diakibatkan rasa alergi terhadap politik darah biru. Tidak ada. Hillary Clinton itu adalah orang yang kita sangat hormati sepak terjang politiknya. Keluarga besar Kennedy dalam berbagai macam pos politik sangat kita hormati sepak terjangnya. Yang menjadi masalah adalah satu, ketika ada proses instan yang merusak apa sih yang jadi fungsi-fungsi partai politik, rekrutmen, kaderisasi itu dilakukan oleh Mas Kaisang. Tidak pernah ada sejarah politik partai politik di Indonesia, mau zaman Orba atau reformasi, itu kemudian 2 hari punya KTA menjadi ketua umum. Oke. Yang kedua, bagaimana kita kemudian membenarkan secara kode etik ayahnya masih menjadi seorang presiden, lalu anaknya dimajukan, lalu kemudian berasal dari partai lain. Ada logika apa yang di sini bisa kita pelajari selain logika top down melalui sebuah proses kontroversial pengambilan keputusan hukum yang ada saudaranya juga, ada pamannya di situ. Siapa yang paling dirugikan selain rakyat? Saya harus katakan tadi, bukan pendukung Pak Jokowi. Pak Jokowi dan keluarganya akhirnya dibahas, didiskusikan, diberguncingkan bahkan oleh pendukungnya sendiri. Oke. Saya ke Mas Handoko. Mas Handoko, jadi ketika sekarang dimunculkan lagi isu ini soal 3 periode, perpanjangan jabatankah atau perpanjangan kekuasaankah, Anda melihatnya sebagai serangan politik saat ini, Mas? Ya tentu tentu sebenarnya bagian sebagai sebuah serangan ya, di mana memang tujuannya adalah melakukan downgrade terhadap legitimasi Pak Jokowi di pasangan capres Prabowo Gibran misalnya gitu, karena Gibran di situ. Tetapi yang saya sampaikan bahwa ini benar-benar susah untuk kemudian bisa kita menerima bahwa ada sampai yang mengatakan bahwa Pak Jokowi yang meminta ini usulan 3 periode ini datangnya dari Pak Jokowi. Ini yang tentu kami tidak bisa gimana cara nerimanya, sementara dari berbagai fakta yang muncul selama ini Pak Jokowi posisinya selalu menolak untuk panjangan itu, dan juga selalu kami tegaskan dalam sikap-sikap politik yang kami sampaikan bahwa kemudian ada arus seperti yang disampaikan Mas Toto tadi, bahwa ada pernah misalnya satu kali Ketua Umum Projo Budiari menyampaikan ada arus yang menginginkan 3 periode. Itu kita tidak bisa pungkiri, selalu muncul itu. Bahkan dalam rangkaian kegiatan musra yang kami gelar misalnya, itu ada terus aspirasi itu. Aspirasi memang periode, tetapi kami karena berbagai pertimbangan-pertimbangan yang seperti yang kami sampaikan dalam konferensi pers di Desember 2022, kami menolak dengan tegas
perpanjangan ataupun 3 periode jabatan. Itu tidak ada begitu ya Mas Handoko ya. Baik, terima kasih Sekjen Projo Handoko dan juga pengamat politik Mas Yunarto Wijaya atas diskusi kita di hari ini. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.